Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait urutan nilai terbaik nantinya yang akan menjadi penentu pelamar prioritas P3K Guru mengisi kuota formasi P3K Guru 2022. Tetapi tentunya dalam kondisi tertentu Bapak Ibu ya. Karena nantinya penggunaan nilai terbaik itu apabila bertemunya pelamar prioritas yang berkategori sama. Misalkan sama-sama THK 2, kemudian memperebutkan cuma satu kuota formasi. Nanti nilai terbaik yang dilihat di antara keduanya. Beda halnya kalau misalkan dalam satu sekolah ada satu formasi, kemudian dua pelamar dengan kategori yang berbeda. Satu THK 2 lolos PG dan satu guru honorer negeri lolos PG. Itu tidak diurut berdasarkan nilai, tetapi penempatannya itu diurut berdasarkan kategori Bapak Ibu ya. Nah, jadi oleh karena itu admin katakan bahwa untuk urutan nilai terbaik sebenarnya itu ada kondisi tertentunya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi setiap hari yang tentunya bermakna dan berguna untuk kita semua. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini kita berdasarkan Bapak Ibu ya, untuk menghindari yang namanya berita hoax-hoaxan, kita itu berdasarkan di peraturan resmi ya. Tentunya kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Jadi ini patokan kita ya. Untuk membahas konten ini kita berpatokan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dasar kita di sini Bapak Ibu ya, untuk membahas terkait urutan nilai itu kita berdasarkan di bagian seleksi prioritas ya, di Permenpan RB nomor 20, tepatnya di pasal 32 ya, ayat 1 2 3. Di sini dikatakan di pasal 32 Bapak Ibu ya, bahwasanya di ayat pertama seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, jadi tentunya ya, untuk pelamar prioritas 1 untuk seleksi prioritasnya itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi ada namanya seleksi prioritas. Maksudnya di sini seleksi prioritas itu adalah seleksi antar pelamar prioritas yang berkategori sama Bapak Ibu ya. Nah, di sini di ayat kedua dikatakan untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, jadi yang menjadi pertimbangan untuk urutan nilai terbaik itu adalah hasil seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Namun Bapak Ibu harus pahami bahwa untuk penggunaan nilai seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 itu kita berpatokan di aturan di ayat ketiga di sini Bapak Ibu ya. Nah, di ayat ketiga di sini mengatakan bahwasanya dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat pertama mengikuti hasil seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan itu mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Apabila pelamar memilih jabatan berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan nilai kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi ada perbedaan. Apabila di seleksi tahun 2021 Bapak Ibu memilih jabatan yang sama, maka nantinya Bapak Ibu itu dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir terbaik atau paling tinggi di antara apakah seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Beda halnya apabila Bapak Ibu memilih jabatan yang berbeda, baik itu di kompetensi 1 dan kompetensi 2, maka konsekuensinya bahwasanya nilai akhir Bapak Ibu itu akan dilihat untuk kompetensi 2 terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan bagi rekan-rekan guru yang memilih jabatan yang sama di seleksi P3K 2021 dengan memilih jabatan yang berbeda terkait penggunaan nilai akhir Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini dibahas tuntas di pasal 32 Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini sudah valid ya informasinya menurut admin. Nah, terkait dengan mekanisme, Bapak Ibu harus pahami kembali bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 itu akan menjadi prioritas utama terlebih dahulu Bapak Ibu ya, untuk mengisi penempatan.
Nah, jadi untuk yang mekanisme pertama itu diprioritaskan dulu untuk pelamar yang sudah lolos passing grade dan tentunya dikategorikan ke dalam pelamar prioritas 1. Nantinya Bapak Ibu ya, jika masih tersedia formasi, barulah seleksi kesesuaian atau seleksi verifikasi itu dibuka. Dan ketika masih tersedia formasi, maka nantinya akan dibuka seleksi umum atau seleksi tes. Seperti itu ya. Jadi ini tergantung kuota formasi sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Tergantung kuota formasi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini yang intinya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus pahami terkait mekanisme penggunaan nilai. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya di poin ketiga dulu, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan kategori pelamar THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Nah, ini urutan penempatannya Bapak Ibu ya, berdasarkan kategori. Tetapi kalau misalkan dalam satu sekolah itu memperebutkan satu formasi baru 2 guru dengan kategori yang sama, tentunya kita tidak bisa menggunakan prioritas penempatan ini kalau kategorinya sama. Makanya muncullah poin keempat. Di sini pada masing-masing kategori akan dilakukan urutan. Nah, jadi akan dilakukan urutan Bapak Ibu ya. Urutan apa? Urutan penempatan tentunya berdasarkan nilai ya. Saya ulangi, berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Misalkan di sekolah A membutuhkan satu guru, membutuhkan satu kota. Ada 2 guru induk sama-sama THK 2. Nah, sama-sama THK 2 kan? Jadi kan salah satunya ini akan mengisi formasi. Nah, bagaimana cara menentukannya di antara keduanya untuk mengisi formasi? Tentunya yang dilihat adalah nilai terbaiknya, bukan lagi urutan kategori karena kategorinya sudah sama. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang semestinya Bapak Ibu pahami. Nah, di sini kita bisa cek skemanya Bapak Ibu ya, skema lengkapnya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya skema lengkapnya. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu perhatikan dulu ya, ketika Bapak Ibu mengecek nilai Bapak Ibu di tahun 2021, Bapak Ibu harus bisa bedakan ini. Kalau ini yang admin garis bawahi, A itu adalah afirmasi cerdik, B itu adalah afirmasi usia 35, C itu adalah afirmasi disabilitas, dan D adalah afirmasi K2. Nah, kalau BD itu berarti dia double. Dia mendapatkan afirmasi usia 35 dan juga sebagai afirmasi kategori 2. Nah, di sini kami sudah memperlihatkan contoh tabelnya Bapak Ibu ya. Di sini anggaplah ada satu formasi Bapak Ibu ya, ada satu formasi. Nah, di sini ada guru ya, ada guru yang guru induk ya, anggaplah guru induk. Nah, di sini kalau kita lihat afirmasinya, keduanya ini adalah guru honorer negeri ya, bukan K2. Keduanya ini adalah guru honorer negeri usia 35. Berarti kedua guru induk ini akan memperebutkan satu kota formasi di sekolah A. Nah, kebetulan keduanya kalau kita berdasarkan daftar nilai di sini, keduanya ini adalah guru honorer negeri. Guru honorer negeri usia 35 tahun. Nah, bagaimana cara menentukannya kelulusannya? Kalau kita berdasarkan urutan kategori itu tidak mungkin karena kategorinya ini sama Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan melihat urutan nilai terbaik ya. Urutan nilai terbaiknya. Ini keduanya ini sama-sama, anggaplah sama-sama melamar ya, melamar di seleksi P3K dengan jabatan yang sama. Jadi di sini diambil nilai terbaiknya. Nah, anggaplah nilai terbaik yang si A ini, nilai terbaiknya itu totalnya adalah 515. Sedangkan untuk si B, total nilainya yang terbaik ini adalah 494. Nah, jadi yang dilihat sebenarnya adalah total nilai secara keseluruhan. Kenapa total nilai? Karena total nilai itu berdasarkan hasil penjumlahan nilai teknis murni ditambah afirmasi, ditambah manajerial, ditambah sosiokultural, wawancara. Itulah totalnya secara keseluruhan Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berdasarkan nilai total secara keseluruhan, maka si A lah yang mengisi kuota formasi di sekolah A karena nilainya lebih baik daripada nilai si B. Meskipun sama-sama guru honorer negeri dan sama-sama passing grade. Jadi dinilai berdasarkan urutan nilai terbaik seperti itu ya. Kemudian di sini kita lihat lagi di kolom yang kedua, anggaplah di sini ada satu formasi lagi ya, ada satu formasi lagi Bapak Ibu ya. Di sekolah B ada satu formasi, bukan ini ya. Nah, ini masih ada tersisa satu formasi ya. Nah, sekarang diperhatikan kalau kita lihat keterangan afirmasinya, kedua guru honorer ini, guru induk adalah sama-sama K2. THK 2 ya, karena afirmasinya adalah afirmasi K2 dan afirmasi usia 35. BD itu berarti afirmasi usia 35 dengan afirmasi K2. Keduanya ini adalah K2 Bapak Ibu ya, prioritas utama. Nah, bagaimana cara untuk menentukan siapakah yang akan mengisi satu slot formasi ini? Tidak mungkin kita berdasarkan urutan kategori, karena keduanya itu adalah
guru honorer THK 2. Nah, keduanya itu sama kategorinya, yaitu THK 2. Jadi secara otomatis harus lagi dilihat nilai terbaiknya Bapak Ibu ya. Harus dilihat nilai terbaiknya. Nah, seperti itu ya, harus dilihat nilai terbaiknya. Kalau berdasarkan nilai terbaik, ini si A ini itu mendapatkan nilai 502 di tahap yang kedua. Sedangkan di tahap pertama si B mendapatkan nilai 438. 438 ini adalah nilai terbaik dari si B di tahap pertama, maka itu yang diambil. Sedangkan 502 ini adalah nilai terbaik dari si A yang terjadi di tahap kedua. Jadi secara otomatis si A inilah yang akan mengisi slot satu formasi karena menang dari segi nilai. Nilainya lebih baik Bapak Ibu ya dari nilai si B. Dari total nilainya saja sudah jauh berbeda. Kalau kita perhatikan nilai manajerialnya, perbandingan nilai manajerial, nilai teknis, sosiokultural, wawancara, itu memang si A lebih unggul Bapak Ibu ya. Jadi kalau berdasarkan urutan nilai karena kategorinya sama, maka si A ini menempati satu slot formasi di sekolah B. Nah, seperti itu logikanya Bapak Ibu ya, perhitungan nilai ya, perhitungan nilai untuk urutan nilai terbaik untuk mengisi formasi. Nah, jadi intinya begini, Bapak Ibu harus berdasarkan di sini. Nah, Bapak Ibu harus merasakan di sini, yaitu di sini di poin kedua. Apabila memilih jabatan yang sama, maka yang diambil nilainya adalah nilai terbaik antara tahap 1 dan tahap 2. Apabila memilih jabatan berbeda di tahun 2021, maka yang dilihat dulu adalah nilai kompetensi tahap kedua. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.